Halo Lur, udah malam Jumat, waktunya kita ngobrol-ngobrol malam. Kali ini mau ngobrolin tentang ini, kisah waktu camping di daerah Subang. Gimana ceritanya? Pertama kali kita camping sebelum naik gunung. Camping ceria. Camping ceria dulu ya. Nah, pertamanya hari Sabtu kita berangkat dari Ranca Ekek ke Subang lewat Ranca Kalong. Itu nyampe di sana tuh sekitar jam 3 sore. Nah, nyampe di sana parkir terus registrasi. Pas registrasi ini juga waktu itu lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Karena itu termasuk tempat wisata. Bagus sih tempatnya, enak kan. Kita turun dari tempat parkiran ke campgroundnya sekitar 10 menit ya. Tempatnya disebutin kan? Tempatnya sebutin aja lah, Nggak usah, nggak apa-apa. nggak usah lah itu. Jadi daerah Subang lah ya. Daerah sini. Gak usah ada, nggak di endorse, nggak di endorse. Jadi kalau disebutin pada takut ke situ. Iya benar-benar. Pokoknya ciri-cirinya si campgroundnya tuh ada air terjunnya 2. Di situ. Ya, ada aliran sungai. Ya ada sungai. Enakin pokoknya. Nah udah turun ya, kita turun terus nyampe di campgroundnya, suasananya bagus ya. Lagi rame sih, lagi ada event gitu. Malam minggunya. Kan kita sempat nggak kebagian tempat itu. Oh iya, nyari-nyari ke Dari pojokan. pojokan. Terus dapat di paling pojok deket jembatan. Di situ kita masang lah tenda sama si A-nya dipasangin dah. Kita waktu itu Belum bisa. newbie pisan lah. Nubi. baru. Datang kan teman kita si Agung itu, Oh iya. si Omkus sama temannya si Nirwan. Kan kita sebelum berangkat ke Subang itu mampir dulu ke kelontong yang di pinggir jalan itu di daerah Tanjung Sari, kan suka ada yang jualan ubi. Oleh-oleh gitu. Oleh gitu lah. Ada ubi Cilembu juga. Kita beli sekilo dari situ. Dapat isi 6 nggak salah. Nah, pas sudah nyampe kita pasang api unggun. Ini si Derry yang bagian masak, dia nyobain dulu satu kan. Iya. Nggak boleh muih. Ngebakar dulu ngebakar dulu ubi satu di api unggunnya. Nah di sini Nah. ya kejadian anehnya tuh di sini. Terus kita Kumaha kisahnya? Tar Jangan, dulu, pisang ini pokoknya. yang masak ini kan, dia Nah. masak pakai ini kan, pakai apa namanya? Enggak, masak nasi itu pakai apa? nasi pakai kastrol. Pakai kastrol. Kastrol itu apa ya? Ya kastrol. Kastrol apa ya? Bawa kastrol kan dari rumah. Masakin di api unggun kan. Nah, terus dia masukin berapa? Pertama kan satu dulu, udah tes, udah matang kan. Habis tuh kan dibagi-bagi sama ini kan, sama pada nyobain ya. Airnya, cemilan. airnya yang sisa itu kan 5, sisanya dimasukin lagi semua, kasih api unggun, kasih api Bisa 4 berarti kan. 5. Sisa 5. 5 pokoknya. Terus ditinggal ditinggal. Enggak ditinggal. Ditinggal kan kita ngobrol. Ya ditinggal ngobrol maksudnya. Ngobrol gitu. Posisinya tuh dekat. Dekat, Misalnya di situ ini ada. api unggun. Nah, kita tuh di sini ngobrol gitu. Pasti kan kelihatan gitu si posisi. Di pinggir kan? Di pinggir. Di pinggir kita. Nah, udah sekitar berapa menit kira-kira waktu? Udah lama sih. Sudah lama. Makan kan kita berlima kan. Itu udah datang si Agung, si Nirwan itu. Makan malam dulu. Terus pas mau Ya cuci mulut. cuci mulut gitu kan. Pas kita cari Nyari lagi ubi, kan? di sini. Nah, ya pertama, kan yang 5, ya, di 5 teh udah di api unggun kan. Iya. Nah, terus di apa? Dicari Dulu satu kan ketemu. Nah, dilihat dulu Udah matang matang atau belum? Terus pas dibuka emang udah matang sih, sedikit lagi lah Iya. gitu. Masih rada keras gitu. Kita masukin lagi aja dulu lagi gitu, dimasukin lagi dasarnya rada keras si Belum matang ubinya semuanya teh, gitu ya. Dimasukin lagi, berarti sisa 4 kan di dalam itu teh. Nah pas sisa 4 itu Nah. nggak lama itu, cuma 5 menit, jalan 5 menit. Udah lah diambil aja lah gitu. Udah semuanya udah diambil pengen aja. juga kan, udah pengen ini. Udah pengen ubinya, udah pengen. Pas dicari-cari ubinya, kita
dikorekin gitu lah, dicari di api unggunnya hilang, nggak Nggak ada. ada itu 4. Nggak ada. Kemana coba? Aneh Aneh ya. itu. Yang jadi pertanyaan kan nggak mungkin si ubi itu jadi arang kan. Iya, jadi arang, soalnya kan yang satu yang kita tes itu kan masih utuh Masih kan. utuh kan, masih Nah, masih keras juga, rada keras gitu. Tapi udah matang sih, tapi keras gitu. Masih kurang hipu. Nah, masih penasaran nih. Kita nyari takutnya jatuh gitu ke sungai gitu. Soalnya Kita- kan di itu kan di ke Gawir. sungai, ya. Kita cari-cari, kita senterin ke sungai. Itu nggak ada. Dicari kemana nggak ada. Ada hilang, nggak tahu kemana Aneh. itu. Aneh bisa gitu pokoknya. Nah itu kan kejadian pertamanya. Kejadian Orang udah pada kita Udah bagaimana netting lah udah, pokoknya mah itu. udah aneh gitu kok bisa hilang gitu padahal cuma ditinggal berapa menit gitu nggak sampai 5-10 menit. Bisa hilang gitu. Kemana sama? Dicari-cari sampai kemana-mana gitu kan. Itu tuh pas jam berapa itu? Udah jam berapa? udah Malam. Jam 9, 9, 10, 9-an kalau nggak salah. 9 ya. kejadian pertama kan udah Oke. awal kejadian. Ya, awal kejadian aneh di situ. Udah dilupain lah itu mah. Biarin aja ada yang pengen kayaknya. Terus kita nyoba, saya tuh ngobrol, bilang ke temen tuh, udah daripada gabut, kita jalan-jalan aja sekitar campground ini gitu, sekalian explore atau uji nyali juga kan malam-malam. Tapi masih rame, sekitar jam 9 mah masih pada bangun orang-orang juga. Kalau jam itu udah malam mah jam 10-an. Oh, jam 10-an ya. Tapi masih ada yang bangun gitu, sedikit lah. Nah, kita coba jalan situ, lewatin jembatan, Ke tempat yang gelap pokoknya. ke tempat yang gelap. Deket gitu. Oh, mau ini, kita mau ke air terjun ya. Mau ke air terjun. Yang di atas ya, yang ada atas, yang paling ujung. paling ujungnya. Nah, Terus Ya di situ mah gue Pas- mah nggak lihat apa sih sebenarnya. pas dekat udah mau ke air terjun gimana? pokoknya gini yang di depan itu. Oh iya bener bener. Posisinya- Pas mau posisinya kan pas mau ke air terjun. yang paling depan tuh Seniruan kan. Ya, Sinerwan. Terus kedua saya, ketiga itu si Derry apa Nggak saya. si yang Al gitu kan. ketiga. Nah yang pokoknya yang terakhir itu si Agung gitu. Saya si Agung. Nirwan dia jalan pertama dia nyantai aja gitu, dia nggak gimana pas masuk mau deket ke air terjun. Kan ada gerbang kayak gitu ya. Ada Kayak gapura, gapura. ada gapura kan, ada pas masuk gapuranya itu langsung Anginnya. jadi si awalnya beda gitu. Suasananya udah beda. Jadi gitu. di luar gapura sama dalam gapura tuh kayak Hawanya masuk beda. masuk ruangan AC gitu. Iya, kayak langsung Masuk Kayak ruangan ber-AC. kayak angin tuh langsung ngegelebuk gitu lah. Asli itu. Asli asal ngegelebuk bisa. Soalnya nggak ada lampu juga ya di daerah situ tuh. Di daerah deket air terjun tuh gelap banget. Nah ini yang terakhir si Agung ini pas dia juga masuk situ dia langsung ngomong, dia langsung ngeh gitu. Udahlah pulang aja gitu. Kita balik lagi aja. Nggak usah dilanjutin gitu. Ya udah kita udah ngerasa Udah nggak enak. udah nggak juga. enak ya udah jadi nggak banyak cincong langsung ya udah. Semuanya pas Balik pokoknya ya. Balik pokoknya tenda pas, itu. pas si Agung pas ngomong hawanya udah beda nggak enak gitu, mending balik lagi. Kita juga udah saling diam gitu, lihat ekspresinya gitu udah. Sebenarnya kita juga ngerasain sama gitu, udah nggak enak kok. Cuman nggak berani ngomong. Ya, nggak diberani-beraniin aja. Pas itu teh langsung balik lagi ke tenda ya. Langsung balik tenda. Balik lagi. Nah habis pulang dari air terjun, Pulang ke air tenda. terjun. Seniruan itu mau ke kamar mandi Sekitar jam jam 11. 11-an ya. Jam 11. Udah pada sepi, udah Udah. pada tidur. Orang-orang yang tadinya main gitar di sebelah kan pada ngobrol, udah pada sepi gitu. Gue Seniruan, juga udah masuk ke tendanya. iya, Seniruan kamar mandi diantar si Agung. Kita nggak tahu ceritanya dia di sana kayak gimana gitu kan pas kejadian itu. Pulang lah, tapi si Niron udah mau ekspresinya udah beda gitu, udah pucat-pucat kayak gitulah. Udah nggak ditanya soalnya kan Ya takutnya udah capek ngantuk. takutnya kan kita positif aja gitu. Nah pas malam kita ngobrol-ngobrol lagi, main dulu kartu kan. Ya main domino, Main ya. domino. Soalnya sayang gitu malam-malam kita biasanya di rumah kan tidur gitu. Kita pengen ngobrol lah, ada api unggunnya, enak lah Ya suasananya. refreshing gitu lah. Dingin juga kan. Dingin terus ada apa enak pokoknya. Mantap. Pas udah jam 12
ini anak dua masuk nih. Oh ya, udah masuk ke tenda duluan, udah ngantuk. Saya sama Derry. Ngantuk. Saya, si Agung, masih Nirwan masih di luar ngobrol, masih bertiga ngobrol. Nah, kan di situ lumayan dingin ya hawanya. Terus saya ngangetin badan di unggun. Nah, si Nirwan sama si Agung curhat. Kalau saya jadi ngedengerin aja gitu. Nah, pas nggak tahu jadi ngelamun gitu kan, sambil ngedengerin sambil ngelamun sambil di api unggun, ngelihat di seberang apa? Di seberang sungai. Kita kan posisinya ini tenda kan, ini tenda terus sungai. Di seberangnya kan ada hutan, kebun, ada kebun kayak gitu kan. Kalau siang itu di situ di seberang itu kelihatan ada panahan gitu, ada targetnya yang buat panahan itu. Kalau siang itu ke daerah situ kayak ada orang gitu berdiri di situ, tapi dia pakai baju putih, nggak kelihatan mukanya, cuman pertama kan nggak jelas putih. Pas sama saya dilihat lebih jelas lagi, jadi si putih itu baru kelihatan kepalanya itu ada ininya nih, ada kainnya gitu. Nah, cuman dia posisinya dia dari posisi saya ke depan situ, posisinya itu nggak ngadep ke depan gitu, jadi ngadepnya ke pinggir gitu. Nah, posisinya itu dia tuh kayak gini tuh. Nah, kayak gini yang tanggukan merinding. Cuman pas gitu pertama kan kirain masa ada orang sholat di situ kan. Situ mungkin udah jam 1, udah nggak enak lah. Terus pamit deh sama anak dua itu, tidur duluan, masuk ke tendanya. Masuk ke tenda. Mereka masih berdua ngobrol di luar, masih kedengeran. Nggak lama masuk juga dia ikut ke tenda gitu. Nah, si ini belum nyerita apa-apa, kita langsung tidur aja. Saya nggak ngomong apa-apa ke anak-anak, cuman langsung tidur aja lah, udah nggak enak gitu kan perasaan. Dia juga udah tidur ya. Ini udah tidur di dalam. Gak ada tidur. Saya tidur ambil sleeping bag langsung masuk ini, ambil ngebayangin yang tadi, ambil deg-degan gitu, baca-baca gitu kebetulan. Sebenarnya saya tuh sampai subuh itu nggak bisa tidur pas habis ngelihat pocong itu, sosok pocong itu lah, ya kayak pocong kayak pocong lah gitu lah, nggak tahu apa kan, nggak bisa tidur gitu. Cuman si Agung sama si Nirwan itu masih ngobrol di dalam tenda, masih curhat gitu, ngebahas tentang live. Kayaknya mah pas sebelumnya juga kita tuh ngobrol mistis juga di daerah itu. Biasanya kan kalau kata orang, kalau kita ngobrolin mereka gitu apalagi di hutan gitu, biasanya suka deketin gitu. Kejadian puncaknya tuh sekitar jam 2:30 ini puncaknya. Jam 2:30 tuh saya kebangun. Sebenarnya si Agung sama si Nirwan ini masih ngobrol gitu. Si Nirwan tuh ngeluh ini tangannya sakit, kayak yang pegal gitu tangannya tuh. Jadi dua orang itu, si Agung mijit. Oh, mijitin. Si Agung mijit. Serem juga maksudnya. Saling mijit. Ketawa juga sih pas ada dia kayak gitu. Aduh, pegal. Iya, pambijitin dong gitu. Iya, gue juga pegal pambijitin. Jadi saling mijit gitu maksudnya. Saya kedengerin aja gitu. Pertamanya kan udah si Agung, si Nirwan udah nggak ada suaranya kan, udah mulai mau tidur. Di tenda sebelah kita yang sebelah sana, di belakang tenda kita kan ada sekeluarga itu ya. Iya, ada anak kecil. Nah, kita makan ngadep ke ini kan, ke batu kan, ke sungai. Kita ngadep ke sungai, ngebelakangin orang-orang gitu. Ada anak kecil, si anak kecil itu teriak pertama itu, ada babi. Oh, babi. Gue juga pas itu kebangun soalnya rame. Tapi dipikir-pikir nggak mungkin ada babi di situ, soalnya di situ masih rendah gitu, bukan masih tempat rame lah gitu. Tempat ramai. Pasti nggak mungkin ada babi, paling juga ada anjing gitu kan, anjing liar gitu yang nyamperin sisa-sisa makanan. Cuman udah lama, udah nggak ada suara lagi, udah sepi. Ada suara lagi kerusak-kerusuk. Nah, saya pertama mikirnya itu anjing gitu. Dia tuh pertama kerusak-kerusuk ngelewatin tenda kita, nyari sisa-sisa makanan kita, soalnya si Derry nyimpen bekas masak kita kan di luar kan.
si Agung bangun sama si Nirwan karena dia posisinya paling ujung di tenda gitu. Dia bangun, gue kok mau eta oh anjing gitu ya tinggalin, nggak ada yang mau keluar kan, ada kerusak anjing gitu. Tapi lama kelamaan udah nggak ada lagi suaranya. Nah ini baru yang puncaknya itu semuanya pada ngedengar. Kalau saya sih nggak ngomong, nggak ngomong apa-apa, diam aja gitu, nggak mikir yang lain lagi. Jadi pas udah suara itu, ada suara ini di belakang tenda dekat kepala kita, posisinya di belakang, kayak ada suara yang loncat-loncat gitu. Jadi dik, dik, itu ngelewat aja di belakang, kayak ngelilingin. Dik, dik. Terus saya bangun, terus saya tanya, naon eta nya apa itu dulu? Si Agung tuh, Deing kan nggak tahu. Udah panik gitu. Maksudnya juga bangun kan? Si Dirwan juga bangun. Naon eta orang bukan, masa ada orang jam segitu lompat-lompat gitu. Soalnya itu kalau suara orang kan jalan kedengeran kakinya dua gitu, dek gitu kan. Ada yang ini jelas banget gitu kayak yang lompat-lompat. Kayak dua kaki gitu. Kayak dua kaki lompat gitu di tanah. Soalnya pas tidur tuh kerasa ngegetar gitu ke kepala. Pas bangun si ini masih pada tidur gitu, kirain tidur si ini juga. Nah saya bilang, saya bingung, lihat tuh keluar. Padahal ada yang mau keluar. Ya kan pas soalnya pas kan tidur kan, nah pas rame-rame banyak yang bilang babi itu kan, gue kan kebangun, terus tapi rada masih setengah sadar gitu, terus udah kayaknya tidur lagi, terus kebangun lagi pas suara itu, pas suara yang loncat-loncat. Pikiran gue mah kan pas kan kayak perasaan teh kan ada di belakang kita kan ada bapak-bapak yang lagi api unggun, perasaan teh ya kayak kebayangnya gitu, ngebayanginnya, terus teh yang si nggak tahu orang nggak tahu apalah itu punya kalau mah yang suara itu teh kan tidur teh gue kan di apa paling ujung pisan pokoknya mah ujung kanan di ujung kanan gitu kan. Nah itu kan di persis di depan kan balik badannya kan ke tenda keluar gitu. Nah akhirnya sugan teh ada orang gitu, si bapak bayi teh kayak patroli gitu ya. Pikiran orang teh yang ngapain patroli kan gitu dia juga tapi dia pengunjung tapi kayak pakai tongkat gitu ya kan, tongkat gitu jalan pakai tongkat langsung digini dek gitu. Tapi buat ngapain orang itu makanya gue juga bingung. Soalnya gini sebenarnya mah ya nyangka itu tuh ada yang lompat-lompat kan, pikiran pasti ke wah ini pocong. Sini juga udah belum cerita ke kita, ternyata dia ngelihat pocong itu. Kalau nggak ada yang ngomong kan? Kalau saya pas lagi ngedengar gitu, posisi emang masih tidur, belum bisa tidur gitu. Pas ngedengar kayak gitu, soalnya saya dulu pernah ngedengar suara yang kayak gitu pas di rumah orang tua, pas lagi nginep di rumah orang tua malam-malam sama ngedengar suara kayak gitu, suaranya dari dapur gitu. Kebetulan dulu kan nginep tidurnya di lantai gitu, pasang kasur di lantai gitu. Di ruang ngampar lah kalau bahasa Sundanya. Di ruang tamu, terus dari arah dapur ada yang loncat-loncat kayak gitu suaranya. Besoknya ditanyain ke mama saya, dia nggak ngelakuin kayak gitu. Cerita yang di sana pas tempat camping itu, pas ngedengar kayak gitu langsung ingat kan, oh suaranya sama gitu, sama banget gitu. Makanya ke pocong gitu. Pikirannya langsung oh si pocong yang tadi saya ngeliat gitu, dia nyamperin gitu. Tapi ngapain gitu nyamperin. Saya kan udah bangun lah ngomong ke siapa, udah berarti suaranya tuh udah yang loncat-loncatnya berarti sekitar, dia tuh loncat bolak-balik ngelilingin tenda tuh sekitar 5 menitan lah. Udah diam, nggak ada yang loncat. Saya nyuruh si Agung, Bung, lihatlah keluar sama si Nirwan tuh ngecek. Pas dicek emang gak ada siapa-siapa di luar, udah pada tidur, udah pada sepi. Yang di belakang juga udah tidur. Masuk lagi ngomong ke saya, nggak ada siapa-siapa di luar.
Wah udah itu mah kita udah saling tatap-tatapan. Ya aneh lah. Nah, terus orang Soalnya ngomong, terus orang ngomong kan, ngapain gitu non rek naon di tayang geus bueun nu kitu sekarang. Dia ngomong gitu tapi dia ini belum cerita soalnya dia tuh ngomongnya kela saya nyaritanya nanti aja cina kalau udah pagi gitu. Udah nggak lama dari situ adzan subuh udah kita tuh tidur lagi ya, udah tidur pokoknya bangun sekitar jam 7. Pas bangun jam 7 baru nyerita si dia ini jatuh semalam ngeliat sosok putih apa yang kayak pocong di seberang. Jadi kayaknya kalau kan ngelihat gitu kayaknya mau disamperin kita tuh tertarik gitulah. Orang nyadar gitu kan. Iya soalnya dia nyadar gitu. Aduh itu pas sebenarnya nggak lama tapi tegangnya itu Tapi gue mah udah biasa aja soalnya. Aku bakat ngantuk. Dia mah ada kantor Dia mah paling sering nanti cerita selanjutnya ya. camping selanjutnya. Nah ini kelanjutan Ubi gimana nih pas pagi kita nyari-nyari. Nyari tetap kelar ada. itu enggak. Udah siang juga tutup mata. Jadi katanya ya saya cari-cari info di internet mah yang suka ke umbi-umbian itu tuh sosok apa genderuwo. Soalnya sosok genderuwo suka Merinding. suka kalau ada sosok Umbi-umbian. itu suka kayak singkong ya sejenis ketela lah. Dia baunya juga sama kayak gitu. Curiganya itu yang ngambil maksudnya tuh. Pas ngambil kan kayak wah ini ada yang bakar ubi makanan. Lihat kita beneran enggak apa. Nah si pocong kayaknya gede nggak kebagian. Lagi juga lah. Mana bagian orang? Soalnya sebenarnya. Saya sih saya langsung tuh kasihan lah sisain aja satu buat anak-anak mereka. Cuma disisain satu kita cuma kebagian. Kita makan berlima itu satu. Gila. Hilang itu yang aneh banget itu benar. Dicari kan udah terang kan dicari ke bawah ke dekat sungai dan nggak ada. Oh iya si Nirwan juga pas ini pagi-pagi cerita ya. Si Dirwan kan sama si Agung pulang jam 6 kan? Iya pulang jam. Pulang duluan dia. Terus pas udah itu nge-WA nyerita Kejadian si Dirwan. kejadian si Nirwan Pas di WC. Ceritanya dia pas udah di rumah, udah nyampe rumah kita. Baru dia si Agung kontakan sama kita nge-WA. Si Dirwan katanya ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin itu cewek. Si tante-tante ngikutin yang di kamar mandi itu. Nah terus kan si Nirwan kan dia pas pulang dari kamar mandi kan langsung nggak enak mukanya. Iya. Dan tangannya juga langsung Tangannya jadi kan, pegel, tangannya kayak pegal kan pegel. sampai rumah dia. Sampai rumah. Sampai rumah pegal terus baru di rumah dia diobati. Iya. Ke temennya ada yang bisa katanya. Temennya ada yang Emang bisa. namanya apa? Katanya emang ada yang ngikutin ya. Cewek itu. Itu padahal kita tuh pengen have fun gitu ya pertama camping dikasih yang kayak gitu. Tapi ya Pengalaman salah kita juga kan bertanya kan ngobrol-ngobrol yang mistis. Pengalaman awal kan, pengalaman awal camping. Terus cerita selanjutnya ternyata lebih menyeramkan. Masih banyak pokoknya. Kejadian janggal gitu. Kejadian selanjutnya kita cerita di gunung-gunung. banyak sih setelah camping itu kan kita jadi punya hobi baru apa nyoba naik gunung. Nah ini di gunung banyak. Paling nanti di video selanjutnya lah kita ngobrol tentang hal mistis di gunung-gunung lain. Ada di Guntur, Gunung Gede, terus Manglayang, terus di Angkapela. Kita nanti diceritain selanjutnya. Paling gitu aja ya video kali ini ngobrolnya. Semoga kalian terhibur sama video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye bye guys.